Kanila ini Katolik apa Protestan? Kayaknya Islam. What? Islam? Iya. Kok nggak kelihatan Islam-Islamnya ya? Masa sih? Kalau Kanila Islam, Kania. kita berdua challenge yuk. Kenapa? Kania. Kalau Kania Islam, kita berdua challenge ya. Kalau Kania kalah, Kania pakai mukena gimana? Atau pakai jilbab? Boleh. Boleh, tapi saya tanya status dulu nih. Kania ini sudah menikah apa belum? Apa sudah menikah tapi Single sudah pisah? mom. Oh, single moms. Janda ujung, jaga ujung. Gas. Maksudnya jaga ujung. Boleh saya tanya-tanya sedikit sama Kania? Boleh. Kan ini baru naik ini, nggak ada penonton, nggak apa-apa ya. Soalnya penonton abang Tidak banyak. apa-apa. Tidak apa-apa. Tadi kita bekas demo di sini tadi. Jadi masih banyak. Begini Kania, saya mau tanya Kania, ini kan Islam, kan? Apa sih yang membuat Kania itu kalau mau live tidak mau pakai hijab? Pengen saya tanya. Emang harus ya? Kenapa? Emang Ya harus. orang Islam kan harus. Contohnya begini Kania, rambutnya seorang wanita ini aurat atau bukan? Aurat. Aurat. Kalau aurat itu wajib ditutupi atau tidak? Ditutup. Ditutup. Wajib kan? Wajib ditutup kan? Nah, sesuatu hal yang wajib itu kalau kita tidak dilakukan berdosa atau tidak? Dosa. Berdosa. Kalau ada manusia yang mati dalam keadaan berdosa, tempatnya di mana? Neraka. Neraka. Apakah kita manusia semua pasti mati? Mati. Apakah Kania mau masuk neraka? Enggak lah. Ya sudah tutup kan? Kan begitu. Coba, yang memberi rizki kepada kita siapa Kania? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan kebahagiaan kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nyuruh kita tutup aurat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita butuh rizki dari Allah, kita butuh kebahagiaan dari Allah, tetapi kita tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana bisa? Iya. Coba. Iya. Iya, kita mau masuk surga, tetapi kita berada di jalan yang menuju ke neraka. Kita tidak mau masuk neraka, tetapi kita berbuat hal-hal yang mendukung kita masuk neraka. Jadi, Iya, Pak. menutup aurat itu wajib bagi perempuan, karena kita semua ini kan pengen kebaikan. Iya. Begini apa, Kania? Seluruh manusia di dunia ini pengen bahagia, benar tidak? Benar. Tidak ada satu orang pun yang pengen susah, pengen hina di dunia ini. Seluruh manusia itu pengen bahagia. Namun hanya sedikit orang yang tahu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan itu di dunia maupun di akhirat. Terkadang kita semua pengen bahagia, tetapi kita mencari kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Akhirnya bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan kehancuran. Iya. Cobalah kita mencari kebahagiaan itu dengan cara Allah. Karena Allah mengatakan, "Wa may yuti'illa wa rasulahu faqad faza fawzan ajima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Kan bisa kenal, Bang. Nah, coba saya tanya sama saya selalu berpikir begini Kania ya. Ini saya berbicara sama Kania begini bukan berarti saya orang baik, tidak. Tetapi saya berbicara begini supaya saya bisa menjadi orang yang baik. Karena sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat buat orang lain. Karena kita orang Islam ini dikatakan begini. Kuntum khaira umatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah umat yang terbaik kata Allah. Syarat untuk mendapatkan umat yang terbaik itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang daripada kemungkaran. Saya selalu berpikir begini. Apa sih yang kita cari di dunia ini sehingga kita rela menggadaikan aurat kita di media sosial? Apa yang kita cari di dunia ini? Padahal kita yakin dunia ini bukan tempat tinggal tetapi tempat untuk meninggal. Kan? Iya. Bayi, kamu pernah lihat enggak kalau ada bayi yang lahir itu diajankan di telinga? Ketika ada orang mati berarti sebelum dikuburkan mayatnya disolatkan, betul? Betul. Berarti kita ini lahir diajankan, mati disolatkan. Berarti hidup kita itu diantara ajan dengan solat. Kalau sudah ajan tidak lama lagi solat. Dan kita semua sudah diajankan, tinggal tunggu waktu disolatkan saja. Apa
Apa yang kita cari di dunia ini sehingga kita rela melanggar perintah Allah? Coba. Apa yang kita cari di dunia ini? Jikalau ini dengar baik-baik. Ini kata-kata yang harus kamu tanamkan dalam hati. Jikalau wanita menutupi aurat, maka lelaki mencintai dia karena Allah. Tetapi jikalau wanita membuka aurat, maka lelaki mencintai dia karena nafsu. Kamu pengen dicintai oleh lelaki karena Allah apa karena nafsu? Karena Allah lah. Ya sudah, lakukan. Jikalau lelaki mencintai kamu karena Allah, dia tidak akan menyentuh kamu sebelum dia menghalalkan kamu. Tetapi jikalau lelaki mencintai kamu karena nafsu, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kamu, setelah itu dia tinggalkan. Silakan pakai hijabnya. Semangat. Ya, kan? Tuh, nurut dia, pasti tidak ada kawan oten itu. Aku pakai mukena aja ya. Iya, mukena lebih bagus. Langsung ada tanya maharnya berapa. Subhanallah. Coba teman-teman yang mengatakan cantik tapping satu, teman-teman. Nah, begini kan bagus, Masya Allah. Silakan. Nah, silakan. Begini siapa? Siapa nih? Kania. Jadi Kania, kamu berpenampilan seperti ini bukan menunjukkan bahwa kamu ini orang baik, bukan menunjukkan bahwa kamu ini ustazah, bukan. Tetapi kamu berpenampilan seperti ini supaya kamu menjadi baik. Karena Allah itu bersama orang-orang yang baik. Di dalam Al-Quran itu Allah janjikan itu lelaki yang Allah janjikan itu wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Ciri-ciri wanita yang baik itu dia selalu menjaga harga dirinya, dia selalu menjaga kecantikannya. Yang patut dinikmati kecantikannya hanya suaminya saja. Coba bayangkan kamu live tadi, coba kamu berpikir ketika kamu live dalam membuka aurat itu. Kelihatan bahumu, kelihatan lehermu, kelihatan rambutmu. Datanglah laki-laki hidung belang kan, dikirim kamu paus, dikirim kamu singa, kamu bilang, makasih bang, abang baik sekali. Padahal laki-laki hidung belang. Setelah itu dia DM kamu, kirim nomor WA, ajak ketemu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi coba? Karena sudah saya sampaikan tadi, jikalau kamu menutup aurat seperti ini dan ada lelaki yang mencintai kamu, dia cinta karena Allah. Karena tidak semuanya laki-laki itu suka melihat kalian dalam membuka hijab, tidak. Begitu. Saya mengingatkan kamu kali ini karena saya punya anak perempuan. Satu ketika saya tidak ada orang yang menasihati anak saya, begitu. Karena kita orang Islam ini jauh saling mendoakan, dekat kita saling mengingatkan. Begitu. Jadi tugas saya hanya mengingatkan saja. Wadzakir fa inna zikratan faul mukminin. Berilah peringatan kepada sesama muslim, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat mereka. Jadi kamu mau dengar atau tidak itu urusan kamu sama Allah. Tetapi urusan kita berdua itu saya mengingatkan kamu. Dosa kamu urusan kamu sama Allah. Nerakamu bukan urusanku, surgamu bukan milikku. Tetapi untuk mengingatkan dalam perkara kebaikan itu wajib kita sesama muslim. Makanya kata Nabi, man ru'a minkum munkaron falyughayyiru bi'adihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Saya bilang sama kamu, Kania ya, hari ini akhirat masih cerita, dunia yang jadi kenyataan. Satu ketika akhirat jadi nyata, dunia yang tinggal cerita. Dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat untuk meninggal. Satu ketika datang waktunya di mana mau tak mau, suka tak suka, siap tak siap, kita akan dikeluarkan dari dunia ini. Hari ini kita mendengar orang mati, besok-besok orang telah mendengar kita sudah mati. Hari ini kita melihat mayat masuk ke kubur, besok-besok kita yang dimasuki ke dalam kubur itu. Jadi kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Semua. Kata Nabi, al-mautu babul. Mati adalah pintu yang setiap orang pasti lewati. Saya tanya sama kamu yakin tidak masuk kubur? Yakinlah pasti. Yakin pasti masuk kubur. Kubur adalah tempat yang paling gelap di antara tempat yang paling gelap.
Kubur tempat yang paling sempit di antara tempat yang paling sempit. Kubur tempat yang paling menakutkan di antara tempat yang paling menakutkan. Dan kita semua akan menghuni kubur itu. Nah, sebelum kita memasuki kubur itu, ingat 5 pesan kubur kepada kita. Apa 5 pesan kubur kepada kita? Yang pertama, kubur mengatakan, aku ini sangat gelap, maka terangilah aku dengan sholat. Aku ini sangat sempit, maka perlebarlah aku dengan silaturahmi. Aku ini sangat sunyi, maka ramaikanlah aku dengan berbanyak membaca Al-Quran. Aku ini banyak sekali binatang buas, maka racunilah aku dengan iman dan amal soleh. Dan aku ini banyak sekali pertanyaan muka dan nakir, maka persiapanlah jawaban kalian dengan berbanyak membicarakan kalimat La ilaha illallah. Dengan kalimat itulah kita hidup, dengan kalimat itu pula kita akan mati. Aku tanya sama kamu, kamu mau nggak dimuliakan oleh semua orang? Mau. Mau. Aku kasih satu contoh buat kamu ya. Nih. Ini ada kertas yang hina nih. Ini kertas ini tidak ada guna nih, kertas satu ini. Jikalau di kertas ini kamu tulis mobil kamu 10, motor kamu 10, rumah kamu 10, uang kamu 10 miliar. Kalau hanya tulisan berguna atau tidak? Tidak. Tidak berguna. Boleh ndak kamu robek? Boleh. Boleh ndak kamu injak? Boleh. Boleh. Tapi jikalau kertas yang hina ini kamu sudah tulis kalimat La ilaha illallah, boleh ndak kamu robek? Gak boleh lah. Boleh ndak kamu injak? Enggak. Kertas yang hina saja ketika sudah dituliskan lafaz Allah dengan lafaz Muhammad, kita muliakan dia. Bagaimana diri kita kalau sudah masuk Allah dengan Muhammad? Ya? Botol aqua botol ini kalau di warung harganya 5.000. Kalau di restoran harganya 10.000. Kalau di hotel bintang 5 harganya 50.000. Padahal bentuknya sama, isinya sama, rasanya sama, tapi harganya kok berbeda-beda ya? Karena dia berada di tempat yang berbeda-beda. Maka beradalah kamu di tempat yang paling mulia. Ya, kamu itu kalian wanita-wanita muslimah ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam Al-Qur'an itu ada namanya Quran surat An-Nisa. Begitu. Ya, jadi tetap semangat ya, semoga pertemuan kita berdua ini bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan semoga kamu selalu menjadi wanita yang soleha. Allahumma inni as'aluka mar'atu soleha. Ya Allah, jadikanlah dia wanita yang soleha. Dan Allah mudahkan rezekimu, lancarkan usahamu, dan Allah berikan kamu jodoh yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Ya, oke, istiqomah ya. Oke, saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. 10 orang kita datangi dalam tidak menutupi aurat, kita tinggalkan dalam menutupi aurat. Dari 10 orang itu kalau ada 3 yang istiqomah, masya Allah kan. Barang siapa mengajak orang itu dalam kebaikan, kan? Dan orang itu berbuat kebaikan, maka kita akan mendapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat kebaikan. Kalau Oten salah semua, tidak ada kebaikan di Oten, wong Tuhan saja dia bunuh.